Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 2 keagamaan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk membagikan sebuah ilmu terkait pelajaran PPKN tentang orang Indonesia dalam perdamaian dunia. Tunggu dulu sebelum mulai materi, mari kita kenalan dulu. Ayo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Marsalina. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sherly Apriani. Perkenalkan nama saya Sultan Ferdianto. Perkenalkan nama saya Manusia Fadil. Perkenalkan nama saya Dia Indra Dudi. Dan saya Kaila Moriza Rahma. Politik luar negeri melibatkan keputusan dan tindakan suatu negara dalam menjalankan hubungan dengan negara lain. Dipengaruhi oleh faktor seperti keamanan, ekonomi, dan nilai-nilai ideologis. Hubungan bisa bersifat bilateral atau multilateral melalui sebuah diplomasi, perjanjian internasional, dan kerjasama regional. Organisasi internasional seperti PBB menjadi forum penting. Sementara perjanjian dagang, aliansi militer, dan dialog internasional mendukung kepentingan bersama. Konflik dan ketegangan yang sering dihadapi diatasi melalui sebuah diplomasi untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kemakmuran dunia. Nah, pertama, peran Indonesia dalam PBB. Apa sih kepanjangan PBB itu? PBB kepanjangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia bergabung menjadi anggota resmi PBB pada 28 September 1950. Indonesia memiliki beberapa peran dalam PBB, diantaranya pertama, pada tahun 1974, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menjadi Ketua Sidang Majelis Umum PBB. Pada tahun 2007, Hasan Wirajuda memimpin sidang Dewan Keamanan PBB. Yang kedua, pada tahun 30 September 2017, Indonesia mendapat pengakuan dari Sekretaris Jenderal PBB, yakni Antonio Guterres, yang berperan penting dalam mengatasi konflik dan krisis kemanusiaan di Myanmar. Yang ketiga, Indonesia berhasil menjadi anggota Dewan Keamanan Sangat penting dalam asosiasi negara-negara di Asia Tenggara. Sebuah organisasi regional yang bertujuan melakukan kerjasama politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Sebagai salah satu pendiri ASEAN, Indonesia telah secara konsisten berkontribusi dalam membentuk kebijakan dan inisiatif yang memperkuat integrasi regional. Dengan populasi terbesar di ASEAN, Indonesia juga memiliki peran dalam memastikan keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat regional. Indonesia berupaya memajukan visi ASEAN untuk mewujudkan masyarakat ASEAN yang bersatu, dinamis, dan bersaing secara global. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran Indonesia dalam gerakan organisasi non-blok. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang dari materi ini. Terjadinya organisasi non-blok dikarenakan terjadinya peperangan antara blok utara dan blok timur yang menyebabkan negara-negara yang baru saja merdeka seperti Indonesia memilih untuk tidak memilih siapapun. Meski dikatakan begitu, bukan berarti Indonesia dikatakan negara yang pasif, tetapi Indonesia masih aktif dalam memecahkan masalah-masalah internasional. Dan kemudian saya akan menjelaskan 3 peran Indonesia dalam organisasi gerakan non-blok. Yang pertama, salah satu pencetus organisasi non-blok berada di Indonesia. Yang kedua, Indonesia terpilih menjadi tempat terselenggaranya KAA yang merupakan cikal bakal dari GNB. Yang ketiga, Indonesia mencetuskan perdamaian dialog antara utara dan timur. 3. Adapun negara-negara pelopor organisasi non-blok terdiri dari 5 negara, yaitu yang pertama Indonesia diwakili oleh Yen Soekarno, yang kedua India diwakili oleh Pandit Jawaharlal Nehru, yang ketiga Mesir diwakili oleh Gamal Abdel Nasser, yang keempat Ghana diwakili oleh Kwame Nkrumah, yang kelima Yugoslavia diwakili oleh Joseph Broz Tito. Peranan Indonesia dalam Asia Pacific Economic Cooperation, atau kita bisa sebut juga sebagai APEC. APEC merupakan salah satu organisasi forum antar negara yang dibangun di kawasan Asia Pasifik. APEC sendiri dibangun pada tahun 1989. APEC mempunyai tujuan yaitu mendorong ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Peranan Indonesia dalam APEC adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah pada rangkaian KTT APEC 2015, Indonesia mendorong konsep pengurangan tarif dari perdagangan. Terus yang kedua ialah meskipun pada KTT APEC 2019 gagal mencapai kesepakatan, tetapi Indonesia memiliki peran penting dalam pertemuan tersebut. Yang ketiga ialah Forum APEC 2019. Indonesia mempunyai gagasan yang diterima oleh anggota APEC. Gagasan pertama yaitu dialog sektor publik dan swasta untuk memahami aturan non-tarif pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Gagasan yang kedua ialah lokakarya bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau bisa disebut juga UKM dan pemanfaatan revolusi industri. Gagasan yang ketiga ialah lokakarya mengenal ekonomi digital inklusif melalui tukar-menukar pengalaman. Nah, selanjutnya yaitu peran Indonesia dalam organisasi OKI. Organisasi Kerjasama Islam pada awalnya bernama Organisasi Konferensi Islam atau biasa disebut dengan OKI. Awal pembentukan organisasi ini bermula padanya rasa keprihatinan dari berbagai negara-negara Islam atas sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Organisasi ini dibentuk setelah para pemimpin sejumlah negara-negara Islam mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September tahun 1969. Adapun tujuan dibentuknya organisasi OKI ini antara lain yaitu 1. Meningkatkan rasa solidaritas Islam di kalangan negara anggota. Kedua, mendukung perdamaian dan keamanan internasional. Yang terakhir yaitu menghapus berbagai bentuk diskriminasi rasial dan juga kolonialisme. Selanjutnya ada kerjasama. Kerjasama berarti menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Negara kita juga menjalin kerjasama dengan negara-negara luar yang disebut dengan hubungan internasional. Kita pun sebagai siswa dan siswi bisa mengerjakan kerjasama loh. Contohnya dengan kerja bersama, diskusi bersama, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu toleransi. Toleransi merupakan perilaku yang mencerminkan penghargaan perbedaan seperti agama, ras, etnik, adat, budaya, dan aspek-aspek lainnya yang berbeda dari dirinya secara sadar dan terbuka. Adapun contoh toleransi dalam lingkungan sekolah antara lain yaitu mengizinkan teman untuk melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan yang mereka anut. Cinta damai. Apa sih cinta damai itu? Cinta damai adalah watak yang menyukai situasi dan kondisi aman dan damai tanpa ada permusuhan sehingga menyebabkan orang lain merasa aman dan senang. Cinta damai dapat diterapkan di berbagai lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, serta lingkungan bangsa dan negara.